Hai teman-teman, what day today is Friday. Balik lagi ke channel aku. Akhirnya aku buat video lagi setelah lama banget kayaknya terakhir aku buat video. Kalau misalkan kalian belum tahu, beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu channel ini itu, ya channel yang kalian lagi tonton ini, terhack dan berubah namanya. Terus konten-kontennya hilang semua. Beberapa teman kita malah sampai nge-DM, ada yang ngasih tahu via email, ada yang nanya-nanya segala macam. Makasih banyak buat kalian yang udah perhatian banget sama channel ini. Dan hari ini aku mau ceritain itu sedikit, gimana sih awal mulanya channel ini bisa ke-hack sampai ke recover, dan mungkin bisa berguna buat kalian gimana sih cara ngembaliin account kalian yang terhack, dan apa aja sih yang mesti kalian lakukan biar nggak ngalamin kejadian yang sama sama aku. Jadi ini bermula saat aku menerima email permintaan untuk kerjasama atau endorse dari brand yang sangat besar. Saat aku menerima email itu, jujur aja aku pribadi ngerasa ada yang aneh sama emailnya, karena di email itu mereka nawarin kerjasama yang sangat besar banget. Kalau untuk ukuran YouTubers kecil kayak aku, kayaknya nominal untuk endorse-nya itu terlalu besar. Jadi jujur aja waktu itu aku agak sedikit curiga, agak sedikit skeptikal pas ngebales email ini. Tapi di situ aku ngelihat email ini masuknya ke kotak masuk langsung, terus kayak ada tanda kunci kalau nggak salah. Dan ketika aku cek, aku masukin alamat emailnya di browser barnya ini, itu kayaknya alamat emailnya valid. Jadi aku balas-balasan email selama beberapa kali sampai akhirnya kita deal. Saat deal itu aku ngerasa agak aneh sih, soalnya nggak ada dikirimin kontrak kerja, tapi mereka langsung ngasih guidance kayak gini. Jadi ada PDF yang dikasih aku, terus kalau misalkan aku klik linknya di sini, itu akan otomatis terdownload virus dari mereka atau aplikasi palsu dari mereka. Nah, seperti aku bilang tadi, sebenarnya aku berhati-hati banget untuk install aplikasi ini. Tapi akhirnya aku install juga setelah sebelumnya aku udah nge-logout semua email yang berhubungan dengan YouTube ini. Jadi kalau misalkan pun mereka kayak mau nge-hack, kayaknya agak susah pikir aku. Kalau misalkan kalian ngebuka atau nge-extract file yang didapatkan ini, itu bakal ada kayak gini. Nah, ini aplikasinya aku install kan. Jadi ketika aku install aplikasi ini, dia langsung hilang gitu aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Aku ngerasa aneh dong, kok ini aplikasinya kayak gini. Dia bilang aplikasi itu isinya katalog gitu, jadi untuk ngelihat kode produk yang bakal aku infoin ke dia harus lewat aplikasi itu gitu. Terus aku email lagi ke dia, nggak bisa atau nggak terjadi apa-apa nih, apa yang mesti aku lakuin. Dibalas lagi, dikirimin lagi file yang berbeda, tapi habis itu aku coba lagi, nggak bisa lagi. Di saat itu aku sempet ngehubungi teman aku yang kayak lumayan bisa IT gitu lah. Aku kirimin filenya ke dia, terus dia coba di PC-nya dia, nggak bisa juga. Akhirnya saat dia cek, waktu itu dia sempat ngomong kalau, oh ini ada plugin yang kurang, jadi kayak aplikasinya nggak bisa berjalan. Aku pikir aneh banget sebuah brand yang sangat besar ngirimin aplikasi yang nggak bisa diinstal bahkan gitu loh. Aku pikir, oh mungkin ini kayak scam atau apalah. Jadi aku tanya lah sama teman aku ini, apa mungkin ini adalah virus yang coba dimasukin ke komputer aku gitu. Terus dia bilang kalau virus harusnya sudah menyebar sekarang dan komputernya harusnya sudah terkena. Tapi saat setelah aku install kan nggak terjadi apa-apa. Di Task Manager aku buka, itu nggak ada apa-apa sama sekali. Terus komputer aku kayak bisa dipakai dengan normal, dengan biasa gitu. Jadi kayak dia bilang, oh mungkin ini pluginnya aja yang kurang, coba tanya lagi sama orangnya gitu. Setelah denger itu aku juga kayak mikir, oh iya, kalau misalkan virus ya harusnya komputer aku udah ngeblank atau udah mati atau gimana, mungkin pluginnya aja kurang. Terus aku bales lagi sama caranya aku install lagi apa segala macam, nggak bisa. Akhirnya aku berhenti kayak ngebalesin email-email mereka ini. Akhirnya ya udahlah, mungkin emang nggak jodoh aja, aku pikirnya kayak gitu, dan aku kayak kerja seperti biasa lagi, login lagi, apa segala macam. Nah, di pagi hari tanggal 18 Februari, HP aku yang biasa aku pakai itu tiba-tiba ngereset sendiri. Ini aneh banget, karena aku nggak ada make HP aku sama sekali di kemarin harinya. Resetnya itu kayak nggak optional, jadi aku nggak bisa cancel, aku harus reset. Ya mau nggak mau aku reset. Setelah aku reset, pasti aja kayak
semuanya ke logout dong. Email aku, data aku, apa segala macam hilang seketika. Jadi waktu itu aku ingat pertama kali yang aku lakuin adalah coba untuk login ke email aku, terus kayak mau download aplikasi-aplikasi gitu kan. Ketika aku masuk ke email aku tuh kayak berubah password atau gimana, nggak bisa. Akhirnya aku reset passwordnya, akhirnya aku bisa masuk. Aku recover lah semua data-data dari HP aku, karena memang ada beberapa kerjaan juga apa segala macam yang waktu itu terbengkalai, jadi aku urusin itu dulu. Aku nggak sempet ngapa-ngapain, cuman recover data, terus ngerjain kerjaan dan lain-lain gitu. Nah di malam harinya biasa nih, ketika aku udah leleye apa segala macam, pengen dong buka waktu itu buka YouTube dan nyari playlist lagu-lagu kesukaan aku. Playlist aku nggak bisa kebuka. Awalnya kayak aku sampai harus nginstal ulang YouTube-nya di HP aku. Terus kayak ketika aku install ulang, aku coba lagi masuk ke akun YouTube aku. Akun Google-nya masuk, cuman untuk ke feed ID-nya ini, untuk ke channel aku itu nggak bisa masuk. Jadi waktu itu kayak, kok nggak bisa masuk ya gitu aku ngerasanya kan. Dan ketika aku lihat di YouTube Studio aku, itu aku punya 3 channel. Channel yang lain itu ada, biasa, bisa dibuka, apa segala macem. Nah, channel aku yang paling besar inilah yang tiba-tiba hilang. Aku pikir loh, kok tiba-tiba hilang ya, ini masalah atau error dari YouTube-nya, error dari Google-nya atau gimana. Akhirnya aku mintalah suami aku, adik-adik aku, apa segala macam untuk cariin channelnya. Ternyata channelnya nggak bisa dicari. Aku buka dari link di Instagram aku nggak ada. Tiba-tiba video aku udah hilang gitu aja. Nah aku buka dong Gmail aku, ternyata di tanggal 16 itu ada permintaan untuk nge-erase data dari HP aku. 2 kali dibalas sama Google, akhirnya permintaan dikabulkan. HP aku pun jadi kayak reset. Aku nggak tahu ada aplikasi yang bisa melakukan sejauh itu, tapi ternyata bisa. Waktu itu beberapa jam setelah itu aku juga dapat email yang mengatakan bahwa video yang email ini upload itu melanggar aturan YouTube. Padahal aku nggak ada dapet video apa-apa, dan aku ngelihat title-nya itu Dear Cardano Corp. Hackernya ini pakai nama Cardano Corp untuk ganti nama channel aku. Setelah itu ada email yang mengatakan bahwa Cardano Corp, your account has been suspended karena menyalahin aturan YouTube. Jadi di sana aku tahu, oh ternyata mungkin channel aku diubah nama jadi Cardano Corp. Mereka mengupload satu video yang aku nggak tahu videonya isinya apa, tapi tersuspend oleh YouTube karena video itu. Jadi akun aku hilang itu karena tersuspend, bukan karena kayak dihapus, bukan karena kayak di delete channelnya dan lain-lain. Nah di sini tuh kalau nggak salah udah malam banget, sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, jadi udah masuk tanggal 17-nya. Di sini aku langsung email atau aku nyari link untuk bisa ngaduin masalah aku ke pihak YouTube-nya. Ada beberapa informasi yang aku harus diisi, dari nama channel aku, dari pemiliknya, dari deskripsinya dan lain-lain. Cuman masalahnya adalah akun aku itu tersuspend. Dan di sini ada satu informasi yang harus aku isiin, yaitu ID channel aku. ID channel ini itu bisanya didapetin ketika kita masuk ke channel kita, terus masuk ke YouTube studionya dan ngelihat kayak gini. Tapi bahkan untuk masuk ke channel aku aja itu udah nggak bisa. Jadi aku bingung banget gimana cara dapetin ID channelnya. Terus aku coba nyari di link video aku yang sempat aku posting di lain tempat, udah nggak ada sama sekali. Sampai aku nyariin di webpage kayak gini, nggak ada juga. Jadi udah aku bingung banget ini di mana bisa aku dapetin ID channel aku. Waktu itu aku iseng-iseng ketik studio di komputer aku atau di PC aku. Terus adalah link atau apa sih, atau kode gitu di belakangnya. Nah aku samain dong sama channelnya laki aku, ternyata sama link di belakang itu sama channel ID. Akhirnya aku dapetin dah channel ID ini, aku bisa ngisi full semua formulir yang harus aku isi di sana. Aku nunggu kayak sekitar 1 hari aja, tanggal 18-nya aku langsung dapat balasan, isinya kayak gini. Dia bilang aku harus recovery email aku dulu, terus aku mesti ganti banyak banget password yang aku pakai di email ini. Sebenarnya salah banget sih aku buat satu email ini untuk semua kerjaan, semua belanja, semua
apapun. Jadi sekarang kayaknya aku mesti ngubah semuanya. Akhirnya email aku terrecover dulu, dan nggak lama kemudian benar aja channel YouTube aku ini terrecover dengan semua videonya itu terprivate, semua komennya hilang, terus namanya juga udah berganti jadi Cardano Corp. Dengan 3 video terakhirnya aku bisa lihat videonya apa, ternyata yang diupload adalah video tentang cryptocurrency gitu. Proses dari pertama kali email aku dibales itu tanggal 18 sampai akun aku terrecover itu makan waktu sekitar 4 hari doang, 4-5 hari, aku lupa. Cuma 4-5 hari doang, which is cepet banget. Akhirnya di hari Senin atau Selasa kemarin balik dari kampung aku ganti semua, aku kayak nge-recover semua videonya, aku publish lagi semuanya. Saat akun aku terrecover, terlihat kayak ada PC yang logout, aku ngerasa udah aman, jadi kayaknya aku tinggal bersih-bersih komputer dan bersih-bersih PC aku yang aku gunakan untuk waktu itu coba nge-install aplikasinya. Ini aku baru abis install ulang, tak kenapa install ulangnya takes long time. Beberapa kali aku coba install ulang nggak bisa juga. Ini hari ini baru mau, dan aku nggak tahu kapan aku bisa ngupload video ini karena aku mesti edit dulu dan segala macam. Jadi pelajaran yang mungkin kalian bisa petik dari cerita kehack aku hari ini, ternyata penting banget satu, password yang panjang. Ternyata mau nggak mau itu harus dilakukan, dan harus password kalian tuh harus panjang banget. Kalau misalkan ada yang mau ngehack, mungkin takes longer time daripada kayak ngehack password aku sebelumnya yang cuman kayak 6 huruf plus 1 angka doang. Terus yang kedua, sekarang aku udah nyimpen channel ID aku. Ini kayak pain in the ass banget sih kalau misalkan nggak tahu, dan nyarinya itu susah banget bener-bener. Jadi sekarang aku simpen ini di tempat yang nggak bisa hilang datanya, jadi aku catet juga. Terus yang ketiga, mesti banget hati-hati sama email-email kayak gini. Walaupun emailnya nggak masuk ke spam, ternyata hacker-hacker kayak gini dia bisa masuk ke kotak masuk dengan kayak ada icon kuncinya gitu emailnya. Jadi kayak aku pikir aman, ternyata enggak. Terus selain itu penting banget misahin akun keuangan kalian. Pokoknya jangan jadiin satu keranjang lah. Passwordnya sama semua, abis itu passwordnya pendek lagi. Jadi itu dia cerita yang aku mau bagiin hari ini. Semoga berguna buat kalian. Aku ngoceh doang di video kali ini karena memang kemarin itu kayak sempet kesel juga, sempet kayak aduh, ini apa sih, nggak penting banget nih hacker. Please kalau misalkan kalian nonton sampai akhir, tinggalin emoticon ini biar aku tahu, dan komen kalian bakal aku love. Makasih banyak pihak support dari YouTube, makasih banyak buat kalian juga yang nonton. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, stay positive thinking. See you in my next video. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi.